أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الرابع والعشرون hadis yang ke-24. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrah. Kata Nabi, ada 5 hal. Ya, khamsun itu, khamsun artinya 5. Kalau hari kelima itu bahasa Arabnya khamis. Ya, dari Ahad, Senin, Selasa, Arbi'a, Khamis. Ini kita nyebutnya Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi Khamis itu artinya 5. Hari kelima. Kata Nabi, khamsun minal fitrati, ada 5 hal yang termasuk fitrah. Ya, fitrah itu bisa diterjemahkan dengan kesucian, ya, bisa diterjemahkan dengan kembali ke asal. Itu namanya fitrah. Ya, fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha, dan Al-Qur'an disebutkan seperti itu. Jadi ada 5 hal yang termasuk fitrah, yang termasuk sunnah. Ya. Al-khitanu, yang pertama khitan. Ya, khitan, sunnah. Ini dalam kata kita sunnah. Sunnah itu termasuk fitrah. Ya, bagi laki-laki, ya, fitrah yang pertama al-khitan, sunnah. Jadi ketika sudah ini kan macam-macam adatnya. Ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Jadi kita anak laki-laki, ya. Ada yang sudah usia SMP, ada yang SMA belum khitan. Ya. Karena kalau belum khitan itu ya najis yang keluar dari apa itu masih belum sempurna bersihnya. Ya. Jadi sejak disyariatkan khitan itu, ya, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, maka sampai sekarang, ya, menjadi syariat umat Islam. Maka laki-laki umpamanya dia belum dikhitan, ya, misalnya dia sebelumnya non-muslim, masuk Islam sudah usia dewasa, ya, sudah usia dewasa, ya, maka dia dikhitan terlebih dahulu. Ya, setelah dia belajar tentang Islam, belajar bersuci, ya, karena khitan itu termasuk salah satu dari amalan bersuci. Ya, maka dia harus dikhitan. Ya, sampai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang, maka umat Islam, ya, yang laki-laki itu harus dikhitan. Wal istihdadu, yang kedua istihdad. Ya. Istihdad itu mencukur bulu kemaluan.
kata guru biologi itu, guru IPA, manusia itu nggak punya bulu, punyanya rambut. Jadi semua ini dari atas kita sampai bawah itu namanya rambut, bukan bulu. Maka yang kedua termasuk fitrah adalah istihdah, mencukur rambut kemaluan. Ya, itu termasuk fitrah, termasuk salah satu langkah untuk kita ini lebih bersih. Ya, kita ini lebih suci. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan di situ, waqatalana, kami ini oleh Rasulullah SAW itu diberikan waktu untuk mencukur rambut-rambut yang ada pada diri kami, ya, termasuk menggunting kuku itu, tidak lebih dari 40 hari, ya, arba'ina yauman. Jadi setiap 40 hari, ya, periodenya itu wajib dibersihkan, dicukur. Jangan dibiarin gembel begitu. Cukur, bersihkan, Pak. Ya. Karena itu termasuk fitrah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang pada hamba-hambanya yang gemar bertaubat dan senang untuk menjaga kebersihan. Ini kebersihan diri, ya. Begitu kompleksnya ajaran Islam sampai disebutkan apa saja yang harus kita bersihkan di badan kita ini, yang periodenya, yang masanya, yang waktunya itu tidak boleh lebih dari 40 hari, ya. Jadi istihdah itu mencukur. Ya. Cukur habis apa cukur gimana kosa gitu, bisa ada yang nanya gitu ya. Ya pokoknya dipendekin, ya, ya, jangan sampai dia mengancam dan mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Ya, jadi bersih itu kan tujuannya untuk sholat. Ya, kita bersuci, pakai pakaian yang bersih sebelum kita melaksanakan sholat, itu salah satu dari menyempurnakan ibadah kita. Wa taqlimul azafir, wa taqlimul asfar. Yang ketiga, menggunting kuku. Zufrun itu kuku. Ya. Jadi ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa menggunting kuku itu bisa dilaksanakan pada hari Kamis sore atau Jumat pagi. Ya. Kita nih sebelum berangkat ke masjid, ya, untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, sunnah mencukur atau menggunting kuku. Ya. Nah, itu masyhur dalam mazhab Syafi'i, menggunting kukunya itu dimulai dari telunjuk tengah, ya, ini telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking tangan kanan. Setelah itu baru jempol. Jadi dari telunjuk tengah, manis, kelingking, jempol. Terus yang kirinya kelingking, manis, jari tengah, telunjuk, jempol. Ya, itu menggunting kuku tangan. Lalu kuku kaki itu dari kelingking sebelah kanan, ini kaki
kaki, terus berurutan dari kelingking sebelah kanan sampai kelingking sebelah kiri. Ya, itu sunnah, termasuk fitrah. Maka umat Islam, orang-orang Islam itu, kaum muslimin, ya, hendaknya tidak memanjangkan kuku ini. Ya, kalau kembali pada hadis tadi, hadis riwayat Muslim, paling tidak 40 hari itu sudah dicukur. Kan ada orang yang manjangin ya kuku jempol, ada yang manjangin kuku kelingking, ya nggak tahu ini buat apa. Ini panjang, ya. Jadi ini dipotong Pak. Ya, ini harus bersih. Ya. Guru-guru kita dulu, para ulama itu bilang kuku itu ya kalau panjang tempat berlindungnya setan. Gitu. Jadi orang yang kukunya panjang, ya itu ya setan. Jadi potong. Nah ini dari sisi kebersihan, dari aspek kebersihan juga kan nggak bagus lalu kuku panjang. Ya, ketika kita misalnya yang panjang itu sebelah kanan, ini kan buat makan, buat makan. Kalau nggak bersih, kukunya panjang, itu pasti akan tersering kotoran di sini. Nah kalau kuku sebelah kiri, kanan sebelah kiri panjang, ini kan untuk kebersihan, ya, kebersihan. Jadi kalau misalnya nggak bersih pun pasti ada kotorannya di sini. Nah inilah luar biasanya Islam mengajarkan kebersihan kepada para pemeluknya. Ya. Hebatnya Rasulullah SAW mengajarkan kebersihan kepada umatnya. Jadi diatur, rambut kita ini diatur. Ya, rambut kemaluan kita nggak boleh gondrong. Ya. Kemudian kita dikhitan, kuku kita ini nggak boleh panjang. Dulu kita sekolah di madrasah atau di SD itu kan biasanya pemeriksaan. Misalnya kuku tuh guru kita periksa tangan kita gini. Ya. Kalau yang agak panjang sedikit digetok, ya. Dulu itu Pak. Kalau sekarang gurunya getok, dilaporin polisi Pak. Ya, sekarang nih gurunya getok, anak yang kukunya panjang, dilaporin polisi sama orang tuanya. Bahkan belum lama kemarin ada guru agama yang menyuruh anak murid perempuannya itu pakai jilbab. Ya. Muslim, itu anak perempuannya Muslim. Orang tuanya nggak terima, dilaporin. Kan rame itu. Sampai gubernur Ganjar bilang, nanti akan saya pecat itu guru yang nyuruh murid pakai jilbab. Bayangin Pak, guru agama nyuruh anak murid yang muslimah, yang perempuan pakai jilbab, itu katanya melanggar hak asasi manusia. Ya. Maka sekarang guru-guru cuek aja, bocah mau apa di sekolah gue cuek aja. Ya, ya, masih lucu mulai berandal sekarang. Ya, karena dalam sedikit guru itu yang dilaporin. Berapa banyak guru yang masuk penjara? Ya. Maka kita sebagai orang tua, mari kembalikan marwah pendidikan di madrasah kita. Ya, dulu kan kita kalau ngadu sama orang tua, bukannya marah sama guru, tapi malah ditambahin kan? Ditambahin dulu kita ngadu nih Pak sama orang tua kita. Jadi jewer sama gurunya. Jadi kita ditambahin jewer sama orang tua kita. Karena orang tua dulu, ya, itu sangat hormatnya pada guru. Mereka yakin bahwa anak-anaknya itu
apa yang dilakukan guru terhadap anaknya demi kebaikan dia, demi kebaikan. Ya. Tuh. Jadi periksa pokok itu dulu masih ada periksa. Ya, alhamdulillah ya di beberapa sekolah madrasah itu yang masih periksa. Kalau yang masih panjang itu dipotong bukunya. Jadi ada guru yang bawa gunting kuku, mungkin muridnya lupa, ya, untuk bawa gunting kuku ya dibawain tuh, suruh potong sendiri. Ya. Taklimul asfar, jadi potong kuku. Maka pastikan kuku kita ini panjangnya tidak lebih dari 40 hari. Ya. Motongnya ya bisa hari Kamis sore, bisa Jumat pagi, bahkan ada riwayat yang mengatakan bisa dilakukan di hari Senin. Meskipun muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala itu mengatakan bahwa hadis-hadis yang mengatakan potongnya hari Kamis, Jumat atau Senin itu hadisnya dhaif. Ya, meskipun dikatakan seperti itu, tapi kita meyakini bahwa Jumat adalah hari yang baik. Apalagi kita mau berangkat sholat Jumat, bersihkan itu semua. Ya, badan kita itu dibersihkan, kuku itu kita potong. Bahkan kita ketika berangkat Jumat itu masih ngambil pakaian yang bersih dari dalam lemari. Ya, demi menghormati hari Jumat. Jangan pakai yang udah berminggu-minggu yang digantung, ya kita pakai buat payung Jumat. Ya, ambil yang masih di dalam lemari, yang masih bersih, yang masih wangi, gitu ya. Ambil buat berangkat sholat Jumat, memuliakan hari Jumat. Ya. Jadi pakaian yang bagus berjumatan. Jangan kaos partai berjumatan. Ya, kaos partai berjumatan. Kan orang banyak gitu Pak. Ya, nomor 1, nomor 2, ya, atau pakai kaos yang hadiah obat nyamuk, pakai sembarangan aja orang sekarang sembarangan aja. Ya. Kita mulai ya dari kita di jamaah kita. Ketika Jumatan pakailah baju yang bagus-bagus yang baru diambil dari mari. Jadi memuliakan hari Jumat, hari besar umat Islam. Ya, jadi taklimul asfar. Wa naqul ibti, dan yang keempat yang termasuk sunnah, yang termasuk fitrah adalah naqul ibti, mencukur rambut ketiak. Ya, dicukur Pak, jangan dibiarin gondrong. Ya, udah pakai apa itu bedak tabur buat bilangin bau. Ya, gondrong, pakai kostum doang siang-siang. Ya, itu kelihatannya nggak bersih. Islam itu agama yang mengajarkan kebersihan, bersih diri, bersih badan, bersih lingkungan. Ya. Jadi jangan dibiarin gondrong, cukur, ya, rambut dia. Bahkan bahasanya di situ Pak, bukannya dicukur, dicabutin, dicabut. Ya. Kan ada tuh yang pakai apa itu? Pakai lem ya, ada pakai apa itu? Cabut, lengket. Ya. Tapi yang terpenting adalah jangan dibiarkan itu gondrong. Ya. Bersih, biar bersih. Gitu, ya. Sama tadi periodenya tidak lebih dari 40 hari. Tidak lebih dari 40 hari. Ya.
Soalnya film Benyamin, ya, film Benyamin itu jadi cukur tiapnya, habislah kekuatannya. Nah, itu film Benyamin. Ya, kalau kita nih nggak ada, ya semuanya itu dicukur. Ya. Waqasus sarif, dan yang kelima mencukur kumis. Kumis kita nih. Qasus sarif dalam hadis lain disebutkan qasus sarif waqful liha. Ya, kumisnya dicukur, jenggotnya dibiarin. Ini sunnah. Ini sunnah. Jangan dibiarkan kos. Jadi kalau kita yang bapak-bapak ini senang biar kumis, maka kumisnya itu pastikan jangan sampai berantakan. Bahasa Arabnya kosul itu maknanya bisa menipiskan, bisa mencukur. Ya, jangan dibiarin bapak gitu, orang dibiarin bapak. Ya. Kumis tebal, bahkan melewati bibir, dari cukur. Makan sop ceker, jadi uyuk. Ya. Itu di ujung kumisnya pasti berbekas. Ya. Jadi bersihkan, biar terlihat rapi, biar terlihat menawan. Ya. Waqful liha. Nah, jenggotnya itu dibiarkan, ya, termasuk sunnah. Ya. Tiga, kata Nabi, khaliful yahud, bedakanlah diri kalian itu dengan orang-orang Yahudi. Ya, jangan kumis panjangin, jenggotnya juga dipanjangin. Karena Nabi bedakan umat Islam itu dengan orang Yahudi. Penampilan kita berbeda. Ya. Jadi kumisnya dicukur, kemudian jenggotnya dibiarkan. Ini tapi jangan ekstrim juga. Ya, katanya berdasarkan hadis Nabi waqful liha, ya, jadi panjangkan jenggot atau biarkan jenggot itu tidak usah dicukur. Yang mencukur jenggot melakukan dosa. Ya. Jadi ini hanya sunnah fitrah. Nabi mengajarkan kepada umatnya supaya berpenampilan yang bersih, berpenampilan yang baik. Kalau bisa, bedakan penampilan kita itu dengan orang-orang Yahudi. Yahudi itu kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Nah, umat Islam, ya, itu kumisnya dicukur, kemudian jenggotnya dibiarkan. Ya. Sekali lagi ini adalah sunnah fitrah, sunnah bagi Rasulullah SAW. Ya, tidak menjadi sesuatu yang wajib, manakala misalnya, ya, karena kita habis baca hadis ini, akhirnya nyari obat tumbuh jenggot, ya, supaya jenggotan ini diapain? Ya, karena begitu dia ada jenggot itu cuma 3 lembar. Itu ada cuma 3 lembar berjarak. Ya, akhirnya dia nyari obat tumbuh rambut jenggot. Ya, ini sunnah. Sekali ini adalah sunnah. Ya, yang ketika amalan ini kita laksanakan, ya, maka kita mengikuti hadis ini. Ketika kita mengikuti hadis ini, maka kita sama dengan mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW. Ya, ketika kita sudah mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW, maka kita sudah masuk, ya, pada kalimat bahwa kita ini beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi imannya itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi melakukan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya,
hadirin sekalian, bahwa ini adalah rutinitas kegiatan kita paling tidak 40 hari ya waktunya itu kita bisa membersihkan badan kita ya, kecuali hitam. Kalau hitam dalam 40 hari sekali itu lama-lama habis ya, kecuali hitam itu diboleh ya, mencukur rambut kemaluan, menggunting kuku, menggunting bulu ketiak, dan mencukur kumis. Itu sunnah ya, itu sunnah. Maka ketika kelima ini kita laksanakan ya, berdasarkan hadis ini, kita beriman pada Rasul, kita amalkan hadis ini ya, maka kita sudah termasuk umat baginda Rasulullah SAW yang taat pada perintah Nabi, yang taat pada perintah Rasul. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan 5 hal ini bisa kita laksanakan. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Satu hadis itu kalau sudah riwayatnya Imam Bukhari ditambah lagi Imam Muslim 2 hadis ya, disebutkan juga muttafaqun alaihi, sepakat para ulama hadis yang menyepakati hadis ini ya, maka hadis ini derajatnya menjadi hadis sahih ya. Jadi Bapak kalau misalnya baca hadis, lihat ujungnya riwayat siapa, rawahul Bukhari wa Muslim ya, hadis ini dipastikan adalah hadis sahih ya. Jadi hadis itu ada 3 tingkatan, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Yang paling tinggi itu hadis sahih, hadis yang bisa atau tidak diragukan lagi untuk dijadikan hujah ya dalam hidup kita ini. Termasuk hadis tadi yang 5 fitrah itu adalah amalan-amalan yang bisa kita laksanakan ya, menjadi hujah dalam diri kita, kegiatan aktivitas kita manakala kita laksanakan berdasarkan hadis ini, maka kita sudah mengikuti sunnah Rasul ya, sunnah Rasul. Jadi jangan sunnah Rasul itu apa Pak? Kalau ada yang ngomong sunnah Rasul itu apa? Yang kebayang dalam diri kita malam Jumat. Iya. Kalau disebut sunnah Rasul malam Jumat, ini sunnah Rasul. Ya. Melakukan yang kelima hal ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, maka sudah disebut ya orang yang melaksanakan sunnah Rasul. Tuh, ya. Pak Ustadz itu nggak ada nyukur rambut, gitu misalnya rambut pala gitu, ya, rambut pala. Jadi untuk urusan yang rambut kepala ini itu memang tidak dimasukkan dalam konsum munafik. Tetapi dalam beberapa hal Rasulullah SAW ya itu pernah menegur sahabat yang rambutnya acak-acakan. Dalam satu majelis Rasulullah melihat ada yang sahabat itu yang rambutnya apa bahasa mampangnya, aut-autan gitu rambutnya. Kemudian Rasul tegur, Rasul suruh sisirin itu rambutnya, ya, suruh sisirin rambut. Ini menandakan bahwa betapa Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabatnya, mengajarkan kepada kita ini supaya berpenampilan yang rapi. Dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu memang Rasulullah digambarkan ya, rambutnya ada yang kadang-kadang digambarkan setelinga, ada yang riwayatnya menyebutkan sepundak. Ini rambut Rasul ya. Bahkan di media sosial itu banyak ditampilkan tentang rambut Rasulullah SAW yang dibawa
keliling. Dia rambut Rasul itu enggak ribo, enggak lurus, tapi rambutnya ikal. Ya, rambutnya ikal. Ya, Rasulullah rambutnya ikal. Ya. Dan Rasul selalu memelihara kerapihan rambutnya. Ya, jadi kita nih Pak, Bapak, ya seandainya dari rambutnya panjang, ya maka itu harus dirapikan. Ya syukur-syukur sih ya potongan seperti potongan ya rapi gitu ya, yang laki-laki itu supaya terlihat lebih rapi. Ya, apalagi kita misalnya ketika sholat, jangan sampai rambut kita ini menghalangi jidat. Ya, karena jidat ini adalah salah satu dari anggota badan yang wajib ya terkena tempat sujud manakala kita sholat. Ya, makanya ketika kita sholat itu kan kenapa pecinya di belakangin supaya jidat ini menjadi salah satu bukti nanti di akhirat ya bahwa kita itu sujud kepada Allah atau tidak. Ini jidat. Maka nanti di akhirat kelihatan Pak, orang-orang yang sering sujud ya, atau nggak pernah sujud itu wajahnya kelihatan berdasarkan jidat. Maka jidat yang menjadi salah satu dari anggota badan kita yang wajib berkena tempat sujud. Dan beruntunglah kita manakala sampai saat ini kita sujud, istri kita sujud, anak-anak kita sujud kepada Allah. Ya, itu nikmat yang terbesar itu manakala anggota keluarga kita dan anggota keluarga kita itu masih sujud kepada Allah. Ya. Masih merendahkan diri kita ini serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan bencana besar manakala kita, istri kita, anak-anak kita itu sudah tidak sujud kepada Allah. Benar nggak salah? Itu bencana besar. Ya, makanya ya mudah-mudahan kita, istri kita, anak-anak kita Allah jadikan sebagai hamba-hambanya yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hadis yang ke-24 ya, yang mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga kebersihan diri. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. At-tahuru syatrul iman. Suci, ya, kesucian, kebersihan badan kita ini syatrul iman. Sebagian daripada bukti keimanan kita kepada Allah. Maka umat Islam itu harus bersih diri, bersih badan, bersih rumah, bersih lingkungan kita. Ya. Alhamdulillah masjid kita senantiasa dijaga kebersihan. Ya, jadi orang-orang yang sholat yang merasa nyaman. Bayangin kalau masjid nggak bersih, musola nggak bersih, ya, tempat kita kumpul itu nggak bersih, pasti nggak nyaman. Ya, mudah-mudahan ya, senantiasa Allah anugerahi kita untuk senantiasa mencintai kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan kita, kebersihan badan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian hadir rahmatullah subhanahu wa ta'ala kajian kita khamsun minal fitrah, 5 hal yang termasuk fitrah. Yang pertama khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga menggunting kuku, yang keempat mencukur bulu ketiak, dan yang kelima mencukur kumis. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum